Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah dan saudara-saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Semoga Anda semuanya pada kesempatan kali ini, pada perjumpaan kali ini, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah dengan keberlimpahan dari semua rizkinya, dari segala penjuru alam semesta. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang membuka portal diri untuk mengetahui diri. Bisa dipahami kan saudaraku? Membuka portal dimensi diri untuk mengetahui diri ini. Siapa diri ini? Dan apa peran kita di dunia ini? Tentunya kita akan membahasnya bersama-sama. Bagi Anda yang paham, bagi Anda yang mengerti, dan bagi Anda yang juga tidak paham, tidak mengerti, silahkan cuak-cuak di kolom komentar. Silahkan coret-coret, silahkan Anda bersilat lidah di kolom komentar. Oke, jangan lupa share, subscribe, dan like-nya. Membuka portal diri untuk menuju pada dimensi diri yang sebenarnya. Tentunya kita akan bertanya-tanya, bagaimana cara kita untuk menemukan diri kita? Ada sebuah bahasa yang sangat ramai diperbincangkan di seluruh alam semesta ini, di seluruh alam tanpa terkecuali. Bahasa itu mengatakan, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tentunya kita harus tahu dong. Kalau kita makhluk berakal, kalau kita makhluk yang punya pikiran, tentunya kita akan menggunakan akal dan pikiran kita untuk berpikir, untuk menimbang kebenaran dari itu semua. Tentu bagi mereka yang berkesadaran, mereka akan mencari kebenaran dari itu semua. Tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya berdiam diri, akan tetapi kita mau berlabuh agar kita tidak hanya sekedar mendengar dongeng-dongeng belaka dari nada-nada sumbang yang kita dengarkan dari orang lain. Jadi seandainya kita komen, kita sudah tahu isi di dalamnya. Kita mengerti apa yang kita komen, yang kita perbincangkan, kita mengerti. Bagaimana sih cara mengetahui diri? Ya tentunya menuju pada diri ini, bukan kepada orang lain, melainkan pada diri kita sendiri. Dimulai dari tubuh terkecil kita, dimulai dari dimensi yang terkecil, dari rambut sampai ujung kuku. Coba kita kelupas, kita pecah, kita bagi satu persatu. Sama halnya dengan bunga ini. Bunga ini kenapa disebut bunga? Padahal banyak sekali komponen yang ada di dalamnya. Lihat, ini ada daun. Ada daun, ada batang, ada ranting, ada kelopak bunga, ada daun bunga, dan ada sari bunga. Bagaimana supaya dia utuh disebut bunga? Jadi harus utuh dong, tanpa cacat. Daunnya ada, rantingnya ada, dahannya ada, batangnya ada, akarnya ada, dan bunganya ada.
barulah komplit dan bisa disebut sebagai bunga. Begitupun juga dengan manusia. Bagaimana supaya komplit? Ya kita pecah dulu biar kita mengerti. Dari kuku ini. Dari kuku ini satu makhluk kecil yang diciptakan oleh penciptanya. Pernahkah kita merasa, pernahkah kita bisa menumbuhkan kuku ini? Atau tidak pernah sama sekali? Coba saya bertanya kepada Anda dan jawab di kolom komentar. Pernahkah Anda bisa menumbuhkan kuku ini? Tidak kan saudaraku? Pastinya jawabannya tidak. Karena kita semua memang tidak bisa melakukannya. Walaupun dari kemarin-kemarin, dari dahulu-dahulu, dari zaman nenek moyang kita, kita mengakui ini adalah kuku kita. Namun pada hakikat kebenarannya, ini bukan milik kita. Kapan kita pernah menciptakannya? Potong 1000 kali, engkau potong kuku ini 1000 kali, dia akan tetap tumbuh dengan sendirinya secara otomatis. Tanpa ada yang bisa menghalanginya. Rambut, alis, semuanya sama. Dari modelnya, warnanya, sama-sama hitam. Coba kita cukur sampai gundul semuanya, kedua-duanya. Rambut akan tumbuh panjang, saudaraku. Sementara alis ini akan tetap monoton seperti ini. Ketika sudah mencapai batasnya, dia tidak akan tumbuh lagi. Paham kan saudaraku dari sini? Mata ini. Kenapa tiba-tiba kita bisa melihat? Pernahkah kita bertanya? Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya? Ataukah kita hanya diam saja? Tanpa mau mengetahui kebenarannya. Kalau kita mau bertanya, kenapa kita bisa tiba-tiba bisa melihat? Siapa sebenarnya yang melihat ini? Apakah diri kita? Ataukah mata ini ada yang menggunakan? Yang jelas, ada yang menggunakan, anggaplah faktor X untuk sementara, agar bisa dipahami. Lihat ke telinga ini. Daun telinga ini berikut bentuknya. Pernahkah kita membuatnya? Berikut suara yang kita dengarkan. Pernahkah kita membuatnya? Kita hanya bisa mengakuinya dengan tidak sadar bahwasanya ini bukan milik kita. Gak ada bedanya dengan makhluk lain. Ini utuh. Disebut bunga karena dia utuh. Ada daun, ada batang, ada ranting, ada akar. Kesemuanya utuh. Ada bunga. Barulah disebut bunga. Sekuntum bunga. Dari sini bisa dipahami kan saudara? Bisa dimengerti semuanya. Kalau Anda masih belum mengerti, coba jawab di kolom komentar. Bisa bertanya di sini. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan takut untuk mencari sesuatu yang memang wajib kita jalani, wajib kita ketahui, terutama tentang diri ini. Kita selama ini diam, tidak pernah mau mencari tahu. Alangkah bodohnya kita. Alangkah bodohnya kita.
tubuh sebesar ini kita tidak bisa melihatnya. Dipakai saja tiap hari tanpa pernah mengatakan terima kasih. Pernahkah kita mengatakan terima kasih pada tubuh ini? Tidak, saudara. Tidak, kita tidak pernah mengatakan terima kasih. Malah terkadang kita mencaci maki tubuh ini. Dan itu sering terjadi, saudaraku. Gigi ini morot-morot tumbuh panjang, kemudian pada waktunya berhenti. Apakah kita bisa menghentikan lajunya? Bulu ini, rambut ini berubah warnanya dari hitam menjadi putih. Bisakah kita menghentikannya? Paling mentok kita menyemirnya. Habis itu akan kembali lagi dia pada warna aslinya. Karena dia tidak mau dengan sesuatu dari luar dirinya. Karena dia murni. Warna putih daripada rambut itu murni. Warna hitam daripada rambut itu murni. Bukan dibuat. Bukan direkayasa. Tetapi dari sumbernya memang sudah demikian, saudaraku. Saudaraku yang dirahmati Allah. Ketahuilah. Belajarlah tentang tubuh ini. Tentang diri ini agar Anda tahu diri. Ketika Anda tahu diri, maka mawas diri. Kalau Anda sudah tahu diri, mawas diri. Kalau Anda sudah tahu diri, berarti Anda tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa menjebak diri ini pada kebusukan-kebusukan, kemunafikan-kemunafikan yang kita perbuat selama ini. Dari sini bisa dipahami kan, saudara? Bisa paham kan maksud saya? Kaki ini dibuat. Apakah kita pernah membuatnya? Ataukah terjadi dengan begitu saja? Penciptanya membuat tanpa permisi pada kita. Kita tinggal make saja. Jantung ini berdetak. Kita tidak pernah tahu sumbernya dari mana. Karena kita tidak pernah bertanya. Seandainya kita bertanya, maka kita akan mengetahui. Bertanya pada siapa? Pada dirimu sendiri. Bukan pada orang lain. Barulah ketika kamu tidak mengerti, bertanya pada orang lain. Kepada siapa? Kepada dia ahlinya. Siapa ahlinya? Cari sendiri. Gampang kan, saudaraku? Kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita tidak pernah menciptakannya. Dan ini jelas-jelas bukan milik kita. Lalu bagaimana? Kita semua mengakuinya. Bahwa ini tubuh kita, mata ini mata kita, telinga ini telinga kita, hidung ini hidung kita. Semuanya kita akui. Selakah kita. Tetapi kita tidak pernah menyadarinya. Kita tahunya ini tubuh kita, milik kita. Kenyataannya, kuliti satu persatu dari setiap helai tubuhmu. Dari setiap helai rambut. Dari setiap batang tubuhmu. Preteli satu persatu. Baru kamu akan mengerti bagaimana cara menjalaninya, katanya. Enggak perlu bagaimana. Preteli saja tubuhmu satu persatu. Adakah engkau yang menciptakan? Ataukah siapa yang menciptakan? Lalu siapa diri ini yang sebenarnya? Pernahkah Anda bertanya siapa dirimu yang sebenarnya? Apakah ini milikmu? Apakah ini tubuhmu? Enggaklah, saudaraku. Bohong ketika Anda berkata bahwa ini tubuh Anda, bahwa ini milik Anda, ini tangan Anda, ini telinga Anda, ini mata Anda, ini mulut Anda, mulut saya, mulut kita semua, telinga kita semua. Bohong kita. Ayolah kita belajar jujur pada diri sendiri. Bahwasanya ini bukan milik kita. Tetapi ada sang pembuatnya, ada sang penciptanya. Lalu gimana diri ini? Dari mana asal diri ini?
Kenapa kita tidak pernah tahu? Kenapa kita tidak pernah bertanya? Siapa ya diri ini? Yang mana ya diri ini? Coba Anda cuap-cuap di kolom komentar. Bagi Anda yang paham, yang tidak paham semuanya, bisa cuap-cuap di kolom komentar. Saya di sini sifatnya hanya sekedar memberitahu. Terserah-serahnya Anda mau melakukan atau tidak, saudaraku. Anda mau mencarinya atau tidak. Kalau Anda punya kesadaran, dan kesadaran Anda tinggi, pasti Anda akan bulat mencarinya. Anda akan berlari sekencang-kencangnya. Dan Anda akan tahu pada diri Anda. Pada hakikat diri Anda, kebenaran diri Anda. Masuklah ke dalam dirimu. Banyak orang punya masalah di luar sana. Mereka mencari jalan keluarnya. Bodoh. Karena kalau Anda paham dengan diri Anda tidak akan mencari jalan keluar. Tetapi Anda akan mencari jalan ke dalam diri Anda. Anda akan bertanya pada diri Anda sendiri. Dan Anda akan mendapatkan jawaban yang benar. Jika Anda lari keluar, maka banyak pintu jalan keluar. Bukan pintu jalan masuk. Bukan pintu penyelesaian. Kalau Anda keluar, maka Anda akan menemukan banyak jalan keluar. Tetapi kalau ke dalam, Anda hanya akan menemukan satu pintu. Ketika Anda keluar, maka banyak pintu yang terbuka, saudaraku. Paham kan, saudaraku? Sampai di sini. Apakah ini benar diri Anda? Apakah ini tubuh kita? Semoga Anda mengerti. Dan semoga Anda semua diberkati. Dirahmati oleh Tuhan Anda. Dan diberikan pencerahan. Bagi mereka yang mau mencarinya. Bagi mereka yang mau mengambilnya. Karena pencerahan itu penting dan sangat penting sekali. Untuk diri kita. Untuk bekal kita menjalani hidup ini. Dari sini paham kan, saudaraku? Seperti bunga ini. Dia tumbuh dari kecil. Mengeluarkan dedaunannya. Lalu kemudian pada puncak akhirnya. Dia mengeluarkan bunga. Dan yang paling akhir adalah harumnya. Begitupun manusia. Manusia ketika meninggal akan meninggalkan kebaikannya. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Tetapi bila manusia mati akan meninggalkan kebaikan dan keburukannya. Tahu diri, saudaraku. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.